Pernah kepikiran buat ganti HP baru? Atau malah kamu lagi ngincer iPhone 12 yang harganya udah mulai turun? Wah, jangan buru-buru dulu. Sebelum kamu putusin buat beli, mending simak dulu deh ulasan lengkap Nidia tentang iPhone 12 ini di tahun 2024. iPhone 12 yang rilis sejak beberapa tahun lalu ini emang harus diakui sampai sekarang masih banyak diminati. Secara gitu kan, bahkan untuk iPhone 11 aja masih banyak yang cari loh. Apalagi iPhone 12 ini yang umurnya lebih muda. Ditambah lagi dengan harganya yang juga udah mulai menarik banget. Meskipun menggunakan chipset A14 Bionic yang sudah berusia beberapa tahun, performa iPhone 12 masih sangat mumpuni untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game populer. Untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, TikTokan, atau nonton YouTube, iPhone 12 dijamin masih wush-wush banget deh. Tapi nih, kalau misalkan kamu tipikal yang sering main game dengan grafis yang berat, mungkin bakal sedikit merasakan penurunan performa kalau dibandingkan dengan iPhone generasi terbaru. Sedikit gambaran soal performanya nih. Channel Upwards juga udah buktiin main Mobile Legends dan masih berjalan dengan smooth banget. Bahkan nih, channel Real di Guzman juga udah gas main Call of Duty Mobile dan Asphalt 9. Hasilnya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, kalau masih aman jaya sentosa. Doi juga bahkan spill skor Antutu dari iPhone 12 ini yang ada di angka 959.000 poin. Sistem kamera ganda beresolusi 12 megapiksel di iPhone 12 ini juga terbilang masih mampu menghasilkan foto dan video berkualitas sangat baik, terutama dalam kondisi cahaya yang cukup. Meskipun terlepas dari fitur-fitur kamera terbaru kayak Cinematic Mode, sayangnya tidak tersedia ya di iPhone 12 ini. Tapi overall hasil jepretan kamera iPhone 12 ini masih bisa diandalkan pakai banget untuk kebutuhan sehari-hari kamu di tahun 2024 ini. Desain iPhone 12 dengan bingkai kotak dan material premium memberikan kesan yang elegan dan kokoh. Dan menurut Nidia sih, meskipun tren desain smartphone terus berubah, tapi desain iPhone 12 ini masih tetap kelihatan modern dan sama sekali nggak ketinggalan zaman. Mungkin efek dari garis desain iPhone yang memang tidak terlalu berubah signifikan kali ya. Kualitas aka build quality-nya yang premium juga membuat iPhone 12 terasa kokoh dan tahan lama. Ditambah lagi dengan dukungan software yang panjang dari Apple, kamu bisa terus menikmati fitur-fitur terbaru dan peningkatan keamanan selama beberapa tahun ke depan. Meskipun harus diakui, Apple sama sekali tidak memberikan pernyataan resmi tentang akhir dukungan untuk setiap model iPhone secara umum. Perangkat Apple biasanya mendapatkan dukungan perangkat lunak selama sekitar 5-6 tahun setelah peluncuran. Nah, mengingat iPhone 12 dirilis pada tahun 2020, asumsi Nidia sih iPhone 12 ini akan terus mendapatkan pembaruan iOS hingga sekitar tahun 2025 atau 2026. Jangan lupa juga kalau iPhone 12 ini masih punya fitur-fitur menarik lainnya, kayak tahan air, dukungan pengisian daya cepat, dan fitur MagSafe yang juga menurut Nidia jadi nilai tambah. Buat kamu yang nggak pernah pakai satu device smartphone dalam jangka waktu yang lama, iPhone 12 ini juga dikenal memiliki nilai jual kembali yang tinggi loh. Jadi kamu bisa jual iPhone 12 ini kembali dengan harga yang cukup menguntungkan. Kalau misalkan nanti ingin ganti ke model iPhone yang lebih baru. Salah satu alasan utama mengapa iPhone 12 masih menarik adalah karena harganya yang semakin terjangkau. Kalau misalkan dulu kita harus merogoh kocek cukup dalam, sekarang harga iPhone 12 bekas maupun baru sudah turun cukup signifikan. Pas Nidia cek di toko online yang hijau nih, kalau misalkan kamu tertarik dengan yang masih grass dan baru, itu harganya ada di angka mulai dari 8 jutaan rupiah. Padahal kalau nggak salah pas awal rilis harganya paling murah itu sampai 15 juta loh. Gokil sih, udah hampir 50% turun harganya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah harga unit second-nya nih, yang kalau misalkan kamu pinter milih barang, kamu bisa dapetin di harga mulai dari 4 jutaan aja. Namun perlu diingat ya, kamu harus tetap hati-hati kalau misal memutuskan membeli iPhone bekas. Pastikan banget kondisi iPhone 12-nya dalam keadaan baik dan berasal dari penjual yang terpercaya.
Tapi jangan cuma ngelihat dari sisi positifnya aja ya, karena tetap ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum memutuskan buat beli iPhone 12. Salah satunya adalah kapasitas baterainya. Buat kamu yang doyan banget main HP seharian penuh, mungkin baterai iPhone 12 agak kurang nahan nih menurut Nidia. Terus kalau dibandingin sama iPhone 13 atau 14, fitur kameranya juga agak ketinggalan. Misalnya kayak yang udah Nidia mention tadi, bahwa fitur cinematic mode yang lagi hits itu nggak ada di iPhone 12 ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah iPhone 12 masih worth it buat dibeli di tahun 2024? Jawabannya tergantung dari kebutuhan dan budget kamu. Kalau kamu punya budget terbatas dan nyari HP yang performanya oke buat sehari-hari, iPhone 12 bisa jadi pilihan yang menarik. Apalagi hari bekasnya sekarang udah lumayan terjangkau. Tapi kalau kamu lebih mementingkan fitur terbaru dan kualitas kamera yang super duper bagus, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk nabung sedikit lagi buat beli iPhone 13 atau 14.